Oke, selamat pagi kelas 4A dan 4B. Nah, kali ini Bapak akan sertakan rekaman dari layar untuk membantu anak-anak mempelajari modul yang Bapak berikan. Karena dari modul ini, minggu depan kalian akan tes formatif di 30 menit terakhir. Jadi minggu depan kita masih setengah 30 menit kita akan belajar materi. Kemudian 30 menit selanjutnya kita akan tes pemahaman kalian. Jadi betul-betul diperhatikan apa yang Bapak jelaskan melalui modul maupun dalam video ini. Jadi kalian bisa menggunakan sambil menonton video ini, kalian dapat membuka modulnya dan sambil membaca. Nah, setelah itu nanti kalian sambil menulis kembali, kalian sambil ingat supaya minggu depan pas kita ujian kalian bisa lebih mengerti seperti itu. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas tentang Microsoft PowerPoint itu sendiri. Nah, Microsoft PowerPoint adalah software dalam Microsoft dari Microsoft yang digunakan untuk mempresentasikan dalam bentuk slide. Jadi nanti bentuknya ada berapa lembar yang mungkin kalian akan mengerti seperti itu. Nah, bagaimana Pak kita masuk dulu ke dalam Microsoft PowerPoint-nya? Nah, Bapak kan tutorialkan melalui. Nah, di dalam modul kalian yang memberikan adalah tampilan Microsoft tampilan Windows 7. Jadi kalau Bapak ini Windows 10 nggak terlalu jauh bedanya, tinggal hanya tampilan saja. Jadi ada all program di Windows 7, di Windows 10 tidak ada. Jadi hampir sama. Jadi nanti Bapak akan coba berikan tutorialnya, oke? Nah, pertama kita masuk ke dalam menu Start. Dan di menu Start, kalian pilih All Programs. Kalau misalkan dia di dalam Windows 7, All Programs, kemudian klik Microsoft Office, kemudian kalian pilih Microsoft PowerPoint 2010. Nah, kalau di sini tinggal kita cari yang namanya PowerPoint. Nah, itu berdasarkan huruf loh. Ada O, ada P, berarti ada PowerPoint. Kita langsung, oh ya, ini PowerPoint. Kita klik lagi loading. Oke. Nah, di tampilan awal akan muncul seperti ini. Ini sudah terbuka untuk Microsoft PowerPoint-nya, seperti itu. Nah, kita udah sampai di situ, jadi caranya sangat mudah. Kalian tinggal klik Start, kemudian pilih All Program, kemudian pilih Microsoft Office, kemudian pilih Microsoft PowerPoint. Itu aja. Jadi itu diingat supaya kalian bisa membuka laptop dan jika diberikan aplikasi Microsoft PowerPoint kalian dapat buka. Oke? Oke, yang pertama kenal tampilan layar Microsoft PowerPoint. Nah, di tampilan awalnya kita klik ya. Kita klik ini. Nah, di awal ada di situ ditulis toolbar akses cepat. Nah, toolbar akses cepat ini adalah seperti ini. Ini. Nah, kenapa sih dibilang toolbar akses cepat? Karena di tools ini adalah tools yang sering digunakan di sini nih digunakan dan hanya mengklik satu kali. Jadi tinggal kayak seperti ini. Tinggal diklik sekali langsung bisa. Misalkan kita ini file name berarti nama file kita. Misalkan Roganda. Nah, kita langsung simpan aja. Kita bisa simpan di terserah di bagian komputer yang mana. Misalkan Bapak simpan di dokumen. Nah, tinggal save. Nah, udah ganti jadi Roganda PowerPoint. Nah, ini yang dimaksud dengan title bar. Title bar itu judul dari data kalian. Nah, seperti gambar sini kan presentation 1. Nah, Bapak tadi udah ganti jadi Roganda. Itu tinggal diganti. Kemudian ini slide. Ini kita tinggal enter untuk tambah satu slide. Nah, ini adalah slide. Jadi kita misalkan kita tulis jenis
makhluk hidup ya. Makhluk hidup. Nah, yang pertama kalau misalkan kita tulis di bawah, langsung tulis saja 1 titik manusia. Kemudian yang kedua hewan, yang ketiga tumbuhan. Nah, jadi udah langsung kita tulis. Misalkan yang pertama kita bahas manusia dulu, kita tulis aja 1 manusia. Nah, kita tulis di sini manusia telah ada gitu. Jadi ini adalah namanya slide. Yang tadi ini namanya toolbar akses cepat. Ini namanya title bar, jadi judul. Oke. Kemudian ini namanya peluncur cepat. Misalkan nih. Di sini kan kalian baca peluncur kotak dialog cepat. Jadi ini merupakan kelengkapan dari ini. Jadi masih ada sebenarnya tools-tools yang lain selain ini. Jadi kalau kita klik ini, ada tanda seperti ini, kita klik ini, pasti dia lebih banyak fitur-fitur yang lain. Jadi itu namanya peluncur kotak dialog cepat. Kemudian yang namanya ini adalah placeholder. Nah, kalau misalkan di sini terdapat 2 placeholder, yang di atas sama yang kedua. Nah, placeholder ini apa sih, Pak? Nah, placeholder ini adalah tempat kita untuk menyajikan data. Misalkan kita tulis seperti yang tadi, bunga gitu ya. Nah, di sini ada placeholder yang digunakan untuk menyertakan gambar, grafik, tabel, dan lain-lain. Nah, tinggal kita klik seperti ini. Nah, ini icon, ini insert video, ini insert online pictures, ini pictures. Jadi tinggal kita klik nanti misalkan pictures, kita klik itu, terus kita akan untuk cari file di komputer kita. Misal, ini gambarnya, misalnya kita cari satunya, tinggal kita klik, tinggal pencet insert supaya masuk ke dalam halaman kita. Nah, dia sudah tampil di sini. Seperti itu. Nah, itu contohnya. Oke. Kemudian ada tampilan di modul kalian yang namanya tampilan slide. Itu ada 4 bagian, ada 1, 2, 3, dan terakhir 4. Seperti itu. Nah, pertama itu adalah tampilan tampilan normal. Kemudian yang kedua itu adalah slide sorter. Nah, slide sorter ini adalah gimana 3 slide yang kita buat tadi itu adalah jadi dibuat secara sederhana, kecil-kecil langsung 3. Yang tadi kan tinggal muncul satu-satu. Itu adalah slide sorter. Yang ketiga adalah reading view. Reading view ini adalah bagi pembaca. Kita membaca seperti ini. Nah, seperti ini. Tinggal kita klik yang bawah ini, previous dan next. Kita klik ke belakang. Ini ya. Yang terakhir adalah slideshow. Slideshow itu adalah menampilkan yang kita buatkan. Nah, seperti ini. Oke. Itu fungsinya slideshow untuk menjalankan presentasi. Kemudian kita lanjut pengertian icon dan menu. Oke, kita masukin ke kembali. Untuk kembali lagi seperti semula kita klik ini nih. Yang ini ada tulisan normal. Nah, normal. Nah, masih ingatkah kamu pengertian icon? Icon adalah gambar kecil yang punya arti. Contoh icon diantaranya sebagai berikut. Inilah icon-icon. Misalkan, nah icon-icon ini di mana sih, Pak? Contohnya di file itu ada. Nah, file ada. Nah, ini ada gambar new untuk membuat gambar baru, kemudian open untuk membuka file, kemudian ada close juga ada, tapi gambarnya di sini tidak ada. Oke? Itu untuk icon-icon. Kemudian untuk menu. Nah, menu itu di mana, Pak? Nah, menu itu adalah yang ada di bagian atas. Nih. Ini adalah menu, ada
kalau Bapak tanya nantinya, menu apa saja yang ada di PowerPoint. Menu File, Home, Insert, Design, Transition, Animation, dan sampai View. Help juga. Oke. Kemudian, nah dibilang kayak gitu. Menu merupakan serupa dengan icon. Icon diwakili oleh gambar, sedangkan menu diwakili oleh teks. Nah, ini adalah diwakili oleh teks. Ini kan teks kata-kata nih. Nah, sedangkan icon itu adalah diwakili oleh gambar. Jadi cuma gambar saja seperti ini juga, cuma icon gambar. Ini udah memiliki fungsi untuk menyimpan data. Jadi langsung save. Oke. Kemudian misalnya untuk memasukkan gambar dalam program MS PowerPoint dengan menggunakan menu dapat dilakukan dengan cara klik menu insert. Nah, kita lihat menu yang tadi ini menu insert ya. Oke, kemudian kalian menu insert. Oke. Kita tunggu lagi. Oke, tunggu ya. Insert. Nah, kita dibilang di sini klik icon clip art. Nah, kita bisa ganti clip artnya dengan pictures, online pictures, screenshotan, seperti itu. Jadi, clip art ini adalah bentuk gambar. Karena kita Bapak memiliki Microsoft PowerPoint yang berbeda, jadi clip artnya nggak ada di tampilan Bapak ini. Tapi kalau misalkan kalian buka komputer kalian mungkin ada, seperti itu ya. Itu pasti ada. Oke, kalian bisa lanjut lagi. Beberapa bentuk clip art ada nih seperti ini di gambarnya nih. Oke. Selanjutnya pengoperasian program Microsoft PowerPoint. Yang pertama, menambahkan dokumen baru. Untuk menambahkan dokumen baru, kamu dapat menggunakan icon new yang ada di menu file. Nah, kita klik file untuk menambahkan dokumen baru. Kemudian kita pilih new. New, oke? Kita pilih new. Nah, di new kita klik aja yang ini. Nah, kita sekarang jadi memiliki satu lembar kerja yang baru lagi. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah menyimpan dokumen. Nah, masih ingatkah kamu perbedaan save dan save as? Nah, kalau misalkan dia tampilan di awal seperti ini, belum ada namanya, masih ada presentation 4, kita pakai save. Jadi klik menu file, terus pilih yang save. Nah, save ini kita misalkan tulis, kita pilih tempatnya di mana, di dokumen. Kita tulis Pak Giawa. Nah, kita langsung save. Nah, jadi nama ganti Pak Giawa karena kita udah baru simpan seperti itu. Nah, kalau misalkan save as itu fungsinya apa, Pak? Nah, ini yang kita mau coba. Misalkan file. Oke. Jadi di menu file ini ada namanya save as. Nah, Pak, aku mau ganti Pak Sabar, Pak Giawa nggak cuma itu namanya. Kita ganti Pak Giawa kelas 4A, misalkan 4A, supaya nanti nggak salah kelas seperti itu. Jadi tinggal kita buat seperti ini. Kita save as, terus ganti nama. Udah langsung ganti namanya. Pak Giawa kelas 4A, seperti itu. Itu yang fungsinya save as. Jadi untuk mengganti nama file. Gitu. Kemudian membuat dokumen. Nah, membuat dokumen itu adalah membuka dokumen yang fungsinya dari open. Nah, selain fitur new yang digunakan untuk membuka file baru dan save untuk menyimpan, ada lagi fitur lainnya yaitu open. Open itu bahasa Indonesianya adalah membuka. Nah, open ini berada di menu file. Kita klik file, terus open. Nah, misalkan kita membuka PPT yang lain, misalkan Roganda, prinsip Roganda, kita klik open, kemudian kita pilih filenya, kita klik aja. Nah, jadi sekarang kita berada di halaman kerja filenya si Roganda. Seperti itu. Jadi itu adalah pengoperasian program Microsoft PowerPoint. Untuk isi
modulnya hanya itu saja, tapi Bapak akan tambahkan sedikit untuk penjelasan ini. Nah, Pak, untuk menutup kerja dari PowerPoint itu seperti apa sih, Pak? Oh, nah, jadi kita punya fitur di bagian sebelah kanan paling pinggir ini, itu ada yang namanya minimize, kemudian restore down, sama ini untuk close. Nah, ini untuk apa sih, Pak? Ini memperkecil atau menutup file seperti ini. Nah, jadi dia si roganda yang tadi tidak kelihatan lagi. Rogan, iya, Pak Giawa ya. Kemudian ini kita minimize, jadi dia tampilan seperti ini kita makin kecilkan dia seperti itu. Nah, dia jadi kecil. Kita besarin lagi dengan memencet atau menekan tombol yang sama juga, maksimal. Nah, tadi ini untuk menutup, kemudian yang ini untuk kecil, kita klik lagi memperbesar. Untuk menutup kita close pakai ini tanda silang ini seperti itu. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Kalian bagi yang punya komputer atau laptop bisa dipelajari secara langsung. Bagi yang belum punya, mari ditonton dan dibaca-baca supaya minggu depan sudah lancar dan bisa Bapak praktekkan pas kita belajar sinkronus. Sinkronus itu apa, Pak? Kalian pasti tahu. Kita akan bertatap muka secara langsung. Bapak nanti akan coba bantu kalian sebentar yang belum tahu di mana supaya kita pas tes anak-anak bisa mengerti dengan baik. Oke? Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Semangat untuk pelajari yang selanjutnya. Oke, terima kasih.